Misalkan nih, kamu punya uang lebih dan pengen beli saham, tapi kamu belum terlalu paham dan belum bisa analisa saham sendiri. Boleh nggak sih kita yang pemula gini langsung terjun investasi saham? Ya boleh aja, tapi kalau kamu beli sesuatu yang kamu belum paham dan cuman ikut-ikutan orang, jadinya ya spekulasi, bukan investasi. Nah, buat kita yang belum terlalu paham nih sama saham atau mungkin belum punya waktu buat analisa saham sendiri, kita tetap bisa kok investasi saham tapi pakai alternatif lain dengan beli dalam bentuk reksadana. Buat yang baru kenalan sama reksadana, aku udah bikin playlist lengkap tentang topik ini dari nol banget ya. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin tentang reksadana saham dan reksadana indeks. Sebelumnya buat yang belum kenal, salam kenal, namaku Vali. Aku bahas tentang investasi untuk pemula di channel YouTubeku. Langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Inti dari membeli reksadana kan kita mempercayakan uang kita untuk dikelola sama manajer investasi. Manajer investasi ini nantinya yang akan mengelola uang kita untuk dibelikan aset seperti saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Nah, reksadana ini secara garis besar dibagi menjadi 4. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Nah, ada juga loh yang namanya reksadana indeks. Reksadana indeks itu apa sih? Reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuan, baik itu indeks obligasi maupun indeks saham. Maksudnya gimana sih? Jadi, kalau kita beli reksadana saham, manajer investasi kan bebas milih nih saham-saham mana sih yang menurut mereka bagus untuk dibeli. Mereka tuh rutin melakukan analisa dan aktif melakukan jual beli saham. Misalkan ada saham yang menurut mereka menarik. Ini disebut sebagai active investing. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar performa hasil investasinya di atas rata-rata, bisa ngalahin indeks. Kalau di reksadana indeks ini kebalikannya, manajer investasi nggak perlu milih sendiri dan repot-repot analisa karena mereka tinggal ngikutin dari acuan indeksnya aja. Jadi dari pemilihan saham, bobot alokasi, semuanya tinggal ikutin plek ketiplek. Reksadana ini pakai strategi yang namanya passive investing. Cara ngukur baik atau buruk performa reksadana indeks ini bukan diukur dari besaran imbal hasil atau returnnya, tapi diukur berdasarkan semirip apa sih kinerja produk reksadana dengan benchmark acuannya. Dari objektifnya sendiri juga udah beda ya. Reksadana saham performanya diminta untuk mengalahkan indeks. Kalau reksadana indeks diminta untuk menyamakan indeks acuannya. Jadi dua-duanya bertolak belakang ya. Nah, yang bikin menarik tuh biaya manajemen dari reksadana indeks ini lebih murah. Kok bisa gitu? Jadi kalau reksadana saham tadi kan berarti manajer investasi itu harus ngebayar jasa analis yang aktif buat analisa saham-sahamnya. Terus jual beli saham itu ada biaya transaksinya loh. Kalau aktif ngelakuin jual beli saham, berarti biaya yang dikeluarin juga lebih gede. Sedangkan kalau reksadana indeks nggak butuh biaya yang terlalu banyak untuk manajemen fee-nya. Karena kan pengelolaannya pasif, jadi ada efisiensi biaya. Manajer investasi itu nggak perlu ngebayar lagi tuh jasa analis buat ngambil keputusan buat beli saham. Terus karena aktivitas jual belinya jarang, jadi biaya transaksinya juga lebih kecil. Ini yang jadi perbedaan kenapa reksadana indeks biaya manajemennya lebih kecil dibandingkan reksadana saham. Nah, kalau lihat di aplikasi Bibit nih, kita bisa lihat biaya manajemen reksadana saham itu cukup beragam ya. Ini bisa sampai 4-5%. Wah, tapi ada juga nih yang kecil di 1%-an. Nah, kalau reksadana indeks, biaya manajemennya cuma sekitar 1%. Oke, emang gimana sih cara tahu bedanya reksadana saham sama reksadana indeks? Nih, biasanya yang indeks ada tulisan di nama produknya. Kayak ini contohnya BNI AM Index IDX30. Ini produk reksadana yang ngikutin acuan IDX30. Terus IDX30 itu apa lagi sih? Aku jelasin sedikit tentang indeks ya. Jadi saat ini tuh Bursa Efek Indonesia punya 40 indeks saham. Ada beberapa indeks yang populer di Indonesia nih. Salah satunya ada
IHSG. Pasti kalian sering dengar kan tentang IHSG ini. Nah, IHSG ini itu kepanjangannya dari Indeks Harga Saham Gabungan. Itu adalah indeks yang isinya semua saham yang ada di Indonesia. Kemudian ada LQ45, ini isinya 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi, dia paling sering ditransaksikan, kapitalisasinya besar, terus fundamental perusahaannya juga bagus. Ada juga IDX30 yang barusan kita bahas, ini tuh sama kayak LQ45, tapi dipilih lagi 30 saham yang paling terbaik. Nih, kita bisa langsung ke websitenya idx.co.id, terus lihat fun fact sheet indeksnya. Ini contoh aku buka yang indeks IDX30. Di sini tuh cukup lengkap, bisa lihat performanya, indeks ini isinya saham apa aja, bobot persenan alokasinya berapa, terus bisa lihat juga ini ada review pergantian sahamnya di bulan apa, dan masih banyak lagi ya. Kita langsung lihat aja yuk di aplikasi Bibit, kira-kira bisa beli reksadana indeks apa aja sih? Ini aku udah masuk ke aplikasinya, tinggal scroll ke bawah ke bagian explore. Aku tuh pakai aplikasi Bibit karena di sini fitur-fiturnya memudahkan banget ya buat pemula. Di sini kita bisa pilih kategorinya, terus ada juga reksadana syariah, ada surat berharga negara. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada list reksadana yang minimal pembeliannya 10.000 aja. Kita kliknya yang bagian index fund ya, buat ngeliat reksadana indeks apa yang dijual di Bibit. Nah, ini paling pertama ada ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini tuh isinya indeks obligasi negara. Kemudian ada BNI AM Index IDX30. Seperti yang tadi aku jelasin ya, ini tuh isinya 30 saham yang paling sering ditransaksikan, kapitalisasinya besar, terus fundamental perusahaannya juga bagus. Jadi produk reksadana ini cuma ngikutin ke indeks IDX30. Kemudian ada BNP Paribas Sri Kehati. Reksadana ini ngikutin indeks Sri Kehati. Jadi indeks Sri Kehati ini isinya 25 saham terbaik dari perusahaan yang peduli lingkungan, sosial, mendorong usaha-usaha berkelanjutan. Sri ini itu singkatan dari Sustainable and Responsible Investment. Kemudian ada produk reksadana indeks IDX30 lagi dari Afris dan Principal. Ada juga nih dana reksa indeks syariah. Ini isinya 30 saham perusahaan syariah yang punya kinerja keuangan yang baik, terus paling sering ditransaksikan. Nih, buat teman-teman muslim yang masih khawatir investasi di reksadana itu, boleh nggak sih? Coba beli produk-produk yang udah syariah aja deh. Jadi, di Bibit ini ada fitur Bibit Syariah, yang kalau kamu aktifin, nanti produk reksadana yang muncul di tampilan kamu cuma produk-produk syariah yang udah sesuai syariat aja. Jadi teman-teman lebih ngerasa tenang ya pas investasi reksadana. Di Bibit ini juga udah disortir manajer investasi dan produk reksadana mana yang terbaik menurut tim mereka. Jadi buat pemula itu nggak terlalu bingung ya dengan pilihan yang terlalu banyak. Nah, kalau beli reksadana indeks sebenarnya AUM atau total dana kelolaan kurang begitu pengaruh ya. Kalau dana kelolaannya banyak ya jadi poin plus aja, karena berarti orang-orang banyak yang percayain dananya ke produk itu dong. Tapi setahu aku sih kalau dana kelolaannya di bawah 25 miliar, menurut peraturan tuh reksadananya bisa dibubarin. Jadi ya bolehlah cari yang dana kelolaannya lebih besar. Kamu mungkin bisa coba cari yang biaya manajemennya paling kecil. Di sini kita bisa lihat persentase total biaya yang dikeluarin itu di expense ratio. By the way, ini bukan rekomendasi ya, tapi kalau aku sendiri pilihnya yang BNI AM Index IDX30. Salah satu alasannya itu karena minimal pembeliannya mulai dari 10.000 aja. Aku tuh tipe orang yang suka nabung dikit-dikit gitu loh, tapi sering. Nih, misalkan mau beli, tinggal klik beli, terus isi nominal pembeliannya. Aku coba 10.000 ya. Nah, di sini bisa disetting juga untuk nabung rutin. Jadi kita nggak perlu capek-capek top up manual. Nanti dia nabung langsung auto debit dari saldo GoPay atau Bank Jago kamu. Kalau kamu bingung pilih reksadana sendiri, mungkin di Bibit bisa pakai rekomendasi Robo. Caranya tinggal scroll ke rekomendasi Robo, terus klik investasi sekarang. Nominalnya minimal 100.000. Jadi fitur ini bisa bantu rancang portofolio investasi dan pilihin produk reksadana yang paling cocok buat kamu berdasarkan umur, profil resiko, dan tujuan keuangan kamu secara otomatis. Terus kesimpulannya bagus mana nih, reksadana saham atau reksadana indeks?
Kalau menurut aku sih tergantung. Kamu percaya nggak manajer investasi yang kamu pilih itu bisa menghasilkan performa yang konsisten ngalahin indeks dalam jangka waktu panjang? Kalau aku pribadi untuk investasi jangka panjang sih prefer beli indeksnya aja. Makanya kalau kamu lihat di videoku yang sebelumnya, yang aku nunjukin portofolio investasi di Bibit, aku tuh nabung rutin di IDX30. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya aku bakal beli reksadana saham. Ada juga kok reksadana saham yang performanya oke. Oh iya, reksadana indeks ini tuh juga populer banget di luar negeri. Di videoku yang lain, aku juga mention kalau aku invest di S&P 500 yang isinya 500 saham dengan kapitalisasi terbesar di Amerika Serikat. Kalau penasaran bisa mampir buat nonton ya. Sekian video dari aku. Kalau ada yang mau koreksi atau mau kasih masukan bisa langsung komen aja ya. Coba ceritain juga dong di komen, kamu tim reksadana saham atau reksadana indeks. Thank you for watching, see you next time.